Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Biar semangatnya terus-terusan ya. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo Lambang. Bisa dipanggil Hanif, asal dari Pekalongan, dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro. Dan saya di sini akan menjelaskan subbab yang sudah saya bahas di resume, yaitu sumber-sumber agama Islam. Nah, sebelumnya nih, jenis-jenisnya apa aja dari sumber agama Islam? Nah, jadi sumber-sumber agama Islam itu sebenarnya terdiri dari 3 poin, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, dari ketiga poin ini masing-masingnya itu tuh pasti memiliki pengertian, fungsinya, dan penama-namaannya dalam penyebutannya. Yang pertama-tama Al-Quran dulu. Siapa sih yang nggak tahu Al-Quran? Sesuai pengertian ya. Jadi pengertian Al-Quran dalam bahasa, Al-Quran adalah sesuatu yang harus dibaca ataupun dibaca. Nah, arti luas ini memiliki makna sebagai anjuran untuk umat muslim di dunia ini untuk membaca Al-Quran setiap hari. Makanya itu Al-Quran itu penting. Al-Quran itu tuh harus dibaca dengan benar dan tepat, karena dengan sedikit kata-kata yang salah akan merusak makna yang ada tercantum pada Al-Quran tersebut. Dan maka dari itu Al-Quran itu tuh dianjurkan juga untuk menelusuri arti dari setiap lafal yang ada di Al-Quran, karena itu bisa mengamalkan kehidupan sehari-hari masyarakat, ataupun bisa membuat menjadi pelajaran hidup yang bisa diterapkan untuk di masyarakat sekitar ataupun setempat. Nah, jadi Al-Quran itu tuh penting, guys. Nah, untuk selanjutnya dari sejarahnya Al-Quran nih ya. Jadi sejarahnya Rasulullah itu menerima wahyu pertamanya di usia 40 tahun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Jadi wahyu pertamanya Rasulullah hanya memiliki 5 ayat saja. Namun itu ayat pertama, yaitu surat dari Al-Alaq, ayat 1-5. Dan ayat yang paling terakhir kali yang diturunkan itu tuh setelah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Setelah surat-suratnya telah dikumpul, beliau memberikan nama-nama suratnya dengan yang berbeda-beda. Tentu saja bukan Rasulullah sendiri yang menyusun Al-Qurannya, tapi dibantu dengan sahabat-sahabatnya. Dan itulah sejarah dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu fungsi dari Al-Quran tersendiri. Dan Al-Quran mempunyai sekian banyaknya fungsi, di antara lain adalah menunjukkan kebenaran adanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, petunjuk bagi umat manusia. Yang ketiga yaitu sumber pokok ajaran Islam. Dan yang terakhir dari fungsi Al-Quran tersebut yaitu peringatan dan pembelajaran bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan setelah Al-Quran kita akan membahas nih sumber agama yang kedua, bukan lain dan bukan tidak, yaitu hadis ataupun sunnah. Dan pengertian dari hadis ataupun sunnah ini memiliki arti perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Dan untuk sejarahnya dari hadis atau sunnah ini dimulai dari abad ke-3. Para ulama sudah memilah-milih hadis-hadis sahih yang akan diluncurkan ataupun akan diserahkan kepada masyarakat. Tetapi pada abad ke-8, para ulama ataupun para penghafal hadis ini sudah mulai berguguran dengan meluasnya kekaisaran Islam. Jadi penghafal hadis yang masih hidup sudah memulai berpencar di berbagai wilayah dunia. Penghafal-penghafal ini sudah mulai berpencar. Di tengah kondisi itu ada upaya-upaya untuk pemalsuan demi kepentingan pribadi sudah mulai merajalela. Maka dari itu Umar bin Abdul Aziz sudah memerintahkan nih setiap hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh para penghafal hadis ini mulai dibukukan. Maka dari itu tidak ada lagi namanya yang pemalsuan demi kepentingan pribadi, sudah sah menjadi hadis gitu. Dan fungsi dari hadis ini yaitu untuk menerapkan apa yang ada di isi Al-Quran. Nabi Muhammad menerapkan ajaran-ajaran dari Al-Quran melalui hadis-hadis yang sudah tadi kita bicarakan tadi. Dan yang terakhir ini nih, sumber agama yang paling penting juga, yaitu ijtihad. Ijtihad itu adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang bisa dilakukan siapa saja. Sebenarnya usaha ini yaitu untuk memutuskan perkara permasalahan yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun di hadis-hadis.
Dan untuk fungsi dari ijtihad ini yaitu yang pertama untuk menguji hadis yang sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat ataupun hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga artinya itu tuh tidak langsung dapat dipahami oleh masyarakat sekitar. Dan yang kedua itu berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Al-Quran ataupun terdapat pada hadis atau bisa dibilang sunnah ini. Sekian dari pembahasan video ini tentang sumber-sumber agama Islam. Terima kasih banyak yang sudah menonton ini sampai habis. Saya Hani Prasetyo Lambang. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.